warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan kajian surah Al-Mumtahanah. Boleh Al-Mumtahanah boleh, bahkan ada juga pendapat yang menyebut nama suratnya Al-Mawaddah. Telah kita antarkan kemarin sampai kepada surat Al-Mumtahanah itu kronologisnya bagaimana. Juga telah kita kaji ayat pertama, di mana ada sahabat Nabi Hatib radhiyallahu anha yang tidak lain merupakan alumni Perang Badar. Namun karena kepentingan keluarga yang sebetulnya kepentingan keluarga itu tabi'iyah, manusiawi lah. Tapi akhirnya melakukan tindakan yang kemudian ditegur oleh Allah. Yang dilakukan Hatib adalah membocorkan suatu rahasia yang dapat merugikan umat Islam, yaitu berkaitan rencana Nabi Muhammad bersama para pengikutnya untuk melakukan penyerangan ke Mekah. Memang dengan izin Allah akhirnya rencana Hatib kandas di tengah jalan ya. Namun suatu tindakan tetap dinyatakan pernah terjadi, dan Allah kemudian menegur melalui surat Al-Mumtahanah ayat 1. Tapi teguran ini berlaku umum juga terhadap kita semua, bahwa apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Hatib radhiyallahu anhu itu tidak boleh lagi terjadi, di mana kita kemudian menempatkan keluarga sebagai titik lemah dalam hal hubungan khusus kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, keluarga adalah instrumen penting kita untuk meraih keridhaan Allah. Nah, diterangkan oleh Allah di dalam ayat 1 alasan-alasan dasar kenapa tindakan Hatib
radhiyallahu an itu keliru, karena memang mereka berarti orang-orang kafir Quraisy itu adalah musuh Allah. Nah, titik poinnya di sini bahwa harga tauhid kita itu dinilai dari kesepakatan kita. Kalau sudah ditetapkan oleh sebagai musuh, maka harus kita tetapkan sebagai musuh. Itulah yang disebut dengan loyalitas kita. Loyalitas kepada Allah itu kemudian dinilai dari apakah kita sama menempatkan bahwa musuh Allah adalah juga musuh kita. Nah, kalau kemudian kita tidak sepakat, maka terjadi kekafiran, atau kesepakatannya tidak penuh, dinilai terus saja. Ya, berapa nilai merosot kesepakatan. Jadi prinsipnya adalah kalau sudah ditetapkan sebagai musuh Allah, maka musuh kita dalam tauhid. Kapan seseorang disebut musuh Allah? Yang pertama adalah menentang Al-Quran dan Sunnah, menentang agama Islam. Yang kedua, dalam konteks itu surat Al-Mumtahanah ayat 1 mengusir Nabi dan para pengikutnya secara paksa dari Mekah ke, akhirnya harus keluar dari Mekah menuju Madinah. Kalau kita bawa sekarang berarti melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga adalah, nah ini akan kita kaji pada subuh ini dan ayat seterusnya. Yang ketiga adalah qafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Qafukum, andai orang-orang kafir Quraisy itu menangkap kamu, ini kepada para sahabat Nabi, yakunu lakum a'daan, pasti mereka tidak bisa jadi sahabat baik, nggak bisa jadi sekutu. Jadi lalu jadi apa? A'daan, pasti. Ini yang sudah membuat perkiraan Allah pasti nggak meleset. A'daan, pasti mereka jadi musuh kamu. Jadi jangan coba-coba sampai sekarang sekalipun membangun pengertian bahwa orang kafir sahabat kita, kan? Dari mana tahunya? Kita lompat ke ujung ayatnya. Wa waddu law takfuruna. Ujung ayatnya lihat. Kita ulangi ya. Qafukum yakunu lakum a'daan. Kalau mereka menangkap kamu, berarti kita dalam keadaan tertawan. Bisa lebih mudah lagi tertindas, bisa lebih mudah lagi mereka yang berkuasa. Ya. Dalam konteks di surat Al-Mumtahanah dibuat simulasi. Wahai Hatib dan kawan-kawan, kalau kemudian terjadi penyerbuan ke Mekah dan kemudian kamu yang kalah, umat Islam kalah, orang kafir Quraisy menang, mereka tetap kok tidak bisa dijadikan sekutu, sahabat, pelindung kamu, karena mereka tetap akan menjadikan kamu musuh mereka. Wa waddu law takfuruna.
wawaddu, dan mereka pasti menginginkan kamu semua untuk kafir dari Islam. Paham gak itu? Antara awal ayat dengan ujung ayat. Berarti yang stabil apa ya, tidak pernah berubah. Atau motif dasarnya apa? Orang kafir. Ayo, motif dasarnya. Waduh, tuh. Motif dasar mereka yang tidak pernah berubah dan sudah diproklamasikan oleh Allah, dideklarasikan oleh Allah adalah wawaddu lau takfuruna. Mereka menginginkan kita keluar dari Islam. Pada saat mereka berjaya menawan kita sebagai pasukan kalah perang atau menjajah kita sebagai kaum tertindas dalam bentuk yang beraneka ragam, pimpinan dan kekuasaan-kekuasaan lainnya, maka mereka pasti akan memperlakukan kita sebagai musuh, kecuali kita menyatakan beriman kepada agama mereka. Tapi giliran kita yang berkuasa, mereka nggak berani macam-macam. Tapi motifnya tidak hilang, yaitu menginginkan kita murtad dari agama kita. Ini yang diingatkan oleh Allah kepada Hatib. Niatnya baik, maka ketika diinterogasi oleh Nabi Muhammad, mahada, apa-apaan ini Hatib? Begitu melihat suratnya itu, maka Hatib berargumentasi, jangan terburu-buru ya Rasulullah, saya punya keluarga yang ditinggal di Mekah, saya berharap punya jasa baik kepada orang-orang kafir Quraisy. Andai sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi, maka keluarga saya dapat perlindungan. Kata Allah, nggak bisa, karena motif dasar mereka bukan akan memberi suaka, menarik kita supaya kita murtad. Itulah sejatinya tentang siapa mereka. Orang kafir itu kemenangannya bukan menjajah kita, bukan, tapi memurtadkan kita. Masihkah kita mau mengatakan mereka sahabat kita? Nggak bisa. Jadi sampai kapanpun orang kafir itu sebetulnya bukan sahabat kita. Tidak boleh kita menitipkan keluarga pada orang kafir. Kalau sekarang itu keluarga, Parian mau pergi karena tugas menambang di Kalimantan, menambang perempuan lain berarti, sehingga keluarga di sini, anak dan istrinya dititipkan pada orang kafir. Secara konteks ini keliru, berarti memasukkan keluarga kita ke kandang singa. Jadi jangan merasa nyaman memiliki pergaulan dengan orang kafir. Itu intinya seperti itu. Jadi ada 3 alasan kenapa mereka disebut musuh Allah. 2 alasan historis, 1 alasan strategis. Alasan historisnya, mereka terbukti bersalah karena pernah mengusir Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah sehingga harus hijrah ke Madinah, dan kemudian mereka menyatakan menolak kenabian Nabi Muhammad. Alasan strategisnya adalah sampai kapanpun modus mereka tidak akan pernah berubah, yaitu mengharapkan kita murtad dari agama kita.
Nanti akan ketemu kita ayat-ayat tentang kebolehannya, bukan kewajiban. Kebolehan kita membangun kerjasama baik dengan mereka itu, tapi tidak dalam konteks mengistimewakan mereka. Yang kita lihat tren pada hari ini di negara kita, bukan di negara kita, di bangsa kita, di umat Islam ini, mereka seperti orang-orang kelas istimewa ya, dengan pakaian toleransi, apalagi itu. Ya, macam-macam lah, sampai dibawa kepada NKRI itu. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, wajah pergaulan kita dengan orang-orang kafir itu harus dibangun dengan pendekatan antisipatif yang dilakukan oleh Allah, melarang kita menjadikan mereka itu sebagai pihak yang kita loyal. Itu adalah antisipasi. Nanti kita akan ketemu ayat tentang boleh tidak sih kita menikahi orang kafir. Untuk sementara jawabannya boleh, tapi ada kewajiban kita mengantisipasi memelihara keimanan kita. Ada kewajiban kita mengantisipasi memelihara keimanan kita. Jadi perlu pemikiran panjang kalau kita mau mengawini orang kafir. Kita teruskan. Dan kita ulangi dulu. Iya qafukum yakunu lakum a'da. Mereka itu punya watak. Kalau mereka menangkap kita, maka mereka pasti akan menjadikan kita musuh. Menangkap itu artinya berkuasa ya. Kalau kita bawa sekarang, kita jadi anak buah. Pimpinan kita orang kafir. Pasti mereka bukan menganggap kita tim mereka. Pasti. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Kemudian dalam situasi kita itu ditawan sebagai musuh, maka wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Kesempatan itu akan dijadikan oleh mereka sebagai kesempatan untuk menyakiti kita dengan tangan mereka, mulut mereka. Tangan mereka menganiaya kita, mulut mereka mencaci maki kita. Sampai sekarang kekuasaan mereka memang ingin menghancurkan kita. Mulut mereka melalui jaringan komunikasi ingin mendiskreditkan kita sampai sekarang ya. Tidak pernah kita bisa mendapatkan keuntungan dari orang kafir sepanjang kita di negara ini ya, nggak pernah ya. Nah, culas ya, badak culas culas wawaddu lau takfurun. Allah mengungkapkan motif dasar mereka adalah wawaddu, pasti mereka ujungnya menginginkan lau takfuruna, kita kafir dari agama kita. Jangan-jangan mereka juga menskenariokan, saya nih misalnya dikirim perempuan kaya baik hati ke saya dari kafir, tapi maksudnya mengganggu saya. Aduh, saya belum dapat saya. Sekali lagi latar belakangnya tentang sahabat Nabi bernama Hatib.
yang karena sifat tabi'iyah. Apa tabi'iyah itu? Manusiawi. Seorang suami memikirkan keluarga, itu tabi'iyah, ya, manusiawi. Tapi ditegur oleh Allah. Boleh kita itu membela keluarga, tapi batasannya adalah ayat 3. Allah membuat batasan sekaligus ultimatum. Lan tidak akan pernah. Lan tidak akan pernah. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Keluarga, baik kerabat maupun anak-anak kita, itu lan tanfa'akum, tidak pernah memiliki kontribusi, tapi yaumal kiamat, pada hari kiamat. Gimana tuh, ngeri amat itu ya. Kalau bukan manusia. Jadi keluarga itu bukan faktor kontributif pada saat yaumal qiyamah. Kenapa? Yafsilu bainakum. Karena Allah memisahkan kalian masing-masing, akan berdiri sendiri menghadapi hari kiamat itu, menerima penghisaban. Istri tidak bisa meminta backup pada suaminya, dan sebaliknya suami tidak bisa minta backup pada istrinya. Anak tidak bisa minta backup pada orang tuanya. Orang tua juga tidak bisa minta tolong pada anak-anaknya. Apalagi paman bibi, putus semuanya, karena Allah menjadikan kita berdiri sendiri pada hari kiamat. Ngeri nggak itu hari kiamat? Oleh karena itu, kapan kita menjadikan keluarga itu kontributif? Ya sekarang di dunia ini. Ini mah mati sudah, dikejar-kejar kuburannya, nggak ada, sudah berakhir. Kita sering begitu berbuat baik, setelah mati keliru. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ngehol berapa hari itu? Pelit amat, 7.000 ya. Kalau kita mau menjadikan mereka itu kontributif, ya sekarang di dunia ini. Karena begitu mati, di end yang kita bawa adalah nilai. Tapi orangnya sudah berakhir. Karena keluarga itu tidak akan kontributif pada hari kiamat, maka jadikanlah keluarga itu berkontribusi di hari kiamat, tapi selama mereka masih hidup. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu tahu kok amalan yang kita lakukan. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi. Itulah prinsip dasar keluarga. Jadi keluarga itu kontributif kalau kita arahkan sebagai instrumen untuk mempersiapkan diri pada hari kiamat. Jadi model kerjanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Membangun keluarga itu sejak dini kita sampaikan kepada para istri. Ini simulasinya 4 istri paling. Ya kan harus yang paling banyaknya bersimulasi. Yang paling berisiko. Bahwa kita akan berpisah di kiamat itu. Kata suaminya, Papa tidak ingin kalian tidak mampu menghadapi hisab. Papa ingin keluarga kita ini keluarga yang sukses di kiamat. Oleh karena itu jadikan keluarga kita
ladang amal soleh. Nah, itu maksudnya. Jadi karena kita akan berpisah, maka jadikan ini sama dengan suami mau pergi ke medan perang karena tugas di operasi militer. Itu kan perpisahannya luar biasa kan. Padahal perpisahan yang benar adalah dengan amal soleh. Karena perpisahan sebenarnya bukan itu. Nanti kita akan menghadapi kiamat. Semua akan berakhir. Yang berakhir apa? Hubungan kerabat itu. Maka sebelum berakhir, kata suaminya, papa gak ingin dinilai gagal oleh Allah. Kita harus menjadi keluarga yang mampu menghadapi hari kiamat. Sifat hari kiamat itu adalah yafsilu. Ada yang membacanya dengan bacaan yufsilu, ada yang membacanya dengan yufassilu, ada qiraatnya yufassal. Ada 4 macam qiraat ya. Jangan kaget kalau ada yang membaca yufsilu bainakum, boleh. Ada yang membaca yufassilu bainakum, ada yang membaca yufassalu bainakum. Sifat dasar kiamat itu yafsilu bainakum, dipisah oleh Allah. Yang dipisah adalah sesuatu yang tadinya menyatu. Itu sifat dasar kiamat. Allah sangat sayang pada kita. Allah tidak ingin kita terjebak pada romantisme keluarga, karena memang itu sifat manusiawi kita ya. Sifat manusiawi kita. Ada peribahasa yang lebih lebar tentang jelek-jelek bangsa kita. Gimana ya peribahasanya? Hujan gimana tuh? Hujan emas di negeri orang lebih baik. Oh iya, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Itu artinya cinta keluarga. Saya enggak mau lah ya. Saking sayangnya Allah mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Allah telah menyediakan, menjadikan ada pelajaran yang baik untuk kita semua terkait dengan hubungan kita dengan keluarga, cara pandang kita tentang keluarga. Kalau kita menghadapi dilema, keluarganya, kalau bukan karena keluarga saya nggak korupsi, sering kan gitu ya. Kalau nggak karena keluarga saya nggak bohong. Semua karena keluarga. Kita rela menghadapi kiamat dengan apes hanya karena ngebelain keluarga. Maka kata Allah, tirulah Nabi Ibrahim dalam cara pandang Nabi Ibrahim terhadap keluarga. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Apa itu di situ ma'ahunya itu artinya itu? Bersamanya. Umatnya. Pengikutnya. Keluarga dan pengikut. Siapa itu umatnya itu? Ya istrinya, anaknya. Nah betul. Jadi yang paling masyhur tafsir terhadap walladzina ma'ahu itu adalah istrinya dan kerabatnya bernama Nabi. Ayo, ikut Nabi Ismail. Lut tuh panas luar cerdas. Istrinya namanya ada 2.
Sarah Hajar. Nggak bisa dua, jadi konteks ini mah satu tuh. Siti Sarah dulu. Siti Saroh Saroh. yang menghadapi pergulatan Siti Saroh. Jadi walladzina ma'ahu itu yang paling masyhur adalah bersama Saroh dan Lut. Yang paling masyhur. Idqalu, yaitu pada waktu Nabi Ibrahim bersama pengikutnya itu, yaitu Saroh dan Nabi Lut, berkata liqaumihim, kepada penduduk di negeri itu. Apa kalimatnya? Ini hebat dan sulit kita lakukan saat ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, cuci tangan, masa bodoh terhadap kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apapun yang kalian sembah dari selain Allah. Artinya putus, disconnect, enggak wawuh. Jadi batasannya adalah pada saat yang punya relasi dengan kita itu ngotot menyembah selain Allah, musyrik, maka di end ya, udahannya kita nggak punya hubungan lagi. Batasannya kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian. Kafarna bikum, saya hukumi kamu kafir. Wabada bainakum wa bainakum, wabada bainana wa bainakumul adawa. Ih, hebat amat ya. Wabada, dan telah tampak jelas, bainana wa bainakum, diantara kita dan diantara kalian, al adawatu, permusuhan, wal baghdau abadan, dan ya permusuhan juga selama-lamanya, kebencian selama-lamanya. Kapan timbulnya permusuhan? Ayo lihat urut-urutannya. Itu penyebabnya itu. Yang benarlah kufur. Kafarna. Oke, kamu tetap ngotot ya, musyrik pada Allah. Kafarna, saya hukumi kamu kafir. Sejak itu kamu musuh Allah dan musuh saya. Jadi urut-urutannya seperti itu ya. Kalau istri kita begitu, gimana urut-urutannya? Iya, ada urut-urutannya. Setelah diamati, ini istri saya ini musyrik terus, ditegur, dinasihati, akhirnya kafartu bikum, saya hukumi kamu kafir. Dan akhirnya meningkat, tulis surat, sejak ini kamu musuh saya karena kamu musuh Allah. Udah berakhir. Proses. Suara hati istri. Tapi ada kalimat lanjutannya di masalah, hatta tu'minu billahi, mana itu? Wahdahu, sampai mereka kemudian mau beriman kepada Allah.
Berarti kalau bertobat diterima lagi. Terima lagi. Jadi kata kafarna itu, kamu mau tobat enggak? Enggak lah. Ya udah kamu kafir ya. Udah ini. Pisah. Krunya anak. Itu Nabi Ibrahim begitu. Bapaknya bukan orang sembarangan. Siapa nama bapaknya Ibrahim? Azar. Bukan orang sembarangan karena berkaitan dengan penyediaan peralatan ritual keagamaan. Ya. Peralatan ritual keagamaan, dan itu sangat berkaitan dengan situasi di negeri itu. Khawatir ada kuala, khawatir ada malapetaka. Itu berkaitan dengan apapun lah, sama dengan di pasar lama jam 14.00 itu banyak berjejer, jual bunga, minyak nyong-nyong. Ya jam 14.00 kan. Yang datang ke situ itu sangat punya kekhawatiran tertentu, ting-ting-bantingan apapun gitu. Maka belanjalah kembang, belanja macam-macam untuk sesajen. Di mata orang yang datang ke situ, si ibu-ibu tukang dagang itu penting. Faktor penting. Karena polisi nggak bisa menangani. Apa polisi bisa menenteramkan khawatir nanti malam kita diganggu santet? Nggak bisa. Nah, bapaknya, orang tuanya Nabi Ibrahim memiliki posisi penting itu, dan dilawan oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan itu, bukan istrinya tapi bapaknya. Ya, luar biasa ya. Kendati pun begitu, ada satu hal yang tidak boleh ditiru oleh kita dari Nabi Ibrahim. Jangan ditiru. Menjadi kelemahan Nabi Ibrahim. Apa itu? Illa qaula Ibrahim li abihi, tapi kecuali doa Nabi Ibrahim. Jangan ditiru nih. Illa ini maksudnya jangan ditiru, yaitu la astaghfironna laka, karena Nabi Ibrahim berjanji akan memintakan ampun atas dosa-dosa bapaknya kepada Allah. Wa ma umliku laka minallahi min syai', tapi Nabi Ibrahim juga sadar bahwa tidak punya daya upaya atas sesuatu kalau sudah menjadi ketetapan Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, dengan melihat keadaan bapak saya ini, saya cuma bisa bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamulah kami bertobat. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Ada timbul pertanyaan, itu kenapa Nabi Ibrahim lakukan kesalahan itu ya? Apa kesalahannya? Memintakan ampunan bapaknya yang sudah jelas-jelas dihukumi kafir. Nah, banyak pendapat, paling masyhur adalah Nabi Ibrahim belum tahu syariat larangan memintakan ampunan kepada siapapun yang sudah kafir, atau memintakan ampun kekafiran seseorang. Itu pendapat yang paling masyhur, mengatakan Nabi Ibrahim sejatinya belum tahu, maka larangan terhadap Nabi Ibrahim sekaligus juga pemberi tahu.
Nah, sampai kita sekarang, bahkan Nabi Muhammad pernah ditegur, kita pun samalah. Tidak bisa memintakan ampun atas kekafiran seseorang. Yang bisa kita lakukan apa? Mendoakan, mudah-mudahan dia menemukan hidayahnya. Kalau hidup, ini mah masih hidup, kalau udah mati ya udahlah. Masih lanjutan doa Nabi Ibrahim. Begitu berat yang dialami Nabi Ibrahim. Memang dalam sejarah permusuhan kita paling rungsing kalau menghadapi keluarga genetik. Istri mah bukan keluarga genetik, wong liya. Anak tuh keluarga genetik. Orang tua kita keluarga genetik. Istri orang lain. Menghadapi istri paling gampang. Jengkel tinggal. Iya, enggak sulit. Tapi menghadapi orang tua sulit. Sulit. Karena bagian dari genetik. Begitulah situasi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Andai kata boleh memilih, kata Nabi Ibrahim, mendingan urusan lah dengan orang-orang kafir, apalagi orang tua kita. Nah, tidak punya urusan itu fitnatun. Nah, itu maksudnya. Rabbana la taj'al fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, capek menghadapi dilema ini, capek. Tolong deh ya Allah, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Kalau bisa nggak punya urusan dengan orang-orang kafir, itu namanya fitnah. Yang kita maksud fitnah sekarang adalah jangan sampai orang kafir punya celah mempersoalkan kita. Itu fitnah. Contoh, kita menganiaya orang kafir, itu namanya bikin gara-gara. Fitnah juga bikin gara-gara. Akhirnya ternyata orang Islam banyak yang melakukan tindakan korupsi yang menyebabkan orang-orang kafir mendiskreditkan kita. Itu namanya fitnah. Nah, ganti orang Islam korupsi baik, itu fitnah. Jadi fitnah adalah apapun yang membuat kita posisinya tidak menguntungkan. Itu fitnah. Bikin gara-gara, bikin ulah, ataupun situasi yang membuat orang kafir itu harus berhadapan dengan kita. Bukan penakut, bukan. Kalau bisa nggak bikin ulah dengan orang kafir itu. Waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kata Nabi Ibrahim. Apa dosanya? Karena tidak mampu menyelamatkan keluarganya dari kekafiran. Innaka antal azizul hakim. Karena sebetulnya keluarga itu kafir dan tidak kafir, sebetulnya ada unsur al-aziz. Kalau Allah mau, maka dengan keazizan Allah bisa memaksa keluarga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita. Tapi Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak, Allah yang tahu mana keluarga kita yang pantas ditolong keimanannya dan mana yang tidak pantas ditolong keimanannya. Allah itu Al-Aziz, pada dasarnya bisa memaksa seseorang beriman, tapi Allah juga Al-Hakim yang paling tahu siapa yang layak ditolong dan tidak layak ditolong.
Maka kata Nabi Ibrahim, itulah tawakal aja lah. Itu kalau melihat istri susah diatur. Makanya kalau bisa jangan satu istrinya kalau susah diatur, supaya bisa tahu. Saya alhamdulillah satu juga bisa diatur. Ada maunya. Ada alternatif. Supaya tahu mana yang bisa diatur. Ada pilihan. Kalau dua-duanya nggak bisa diatur gimana? Tambah lagi. Sampai 4 ya. Siapa tahu. Jangan-jangan yang nggak mampu ngatur suaminya, bukan istrinya yang nggak bisa diatur. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu ai umara'u. Qawwamuna itu ai umara'u. Umara itu pamarintah. Kalau kabupaten bupati, kota wali kota. Umaranya di rumah itu suami. Dia mempunyai otoritas memaksa karena umara. Nah ternyata tidak mampu memaksa istrinya. Kalau bupati di demo dikudeta, nah suami siapa yang mengkudeta? Nggak bisa. Bekot. Maka relasi itu harus berakhir. Karena nggak bisa suami dikudeta, istri dikudeta, yang berakhir hubungannya supaya tidak ada suami dan supaya tidak ada istri. Sebab kalau kabupaten kota tetap berlangsung, maka ganti pimpinan. Tapi rumah tangga mah nggak boleh berlangsung kalau mengarah kepada neraka, nggak boleh berlangsung. Ganti pimpinan, ganti imam. Wih, ganti imam ya. Iya. Kalau yang salah lelaki, yang benar bikin rumah tangga baru. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Diulang-ulang lagi. Siapapun yang punya problem rumah tangga karena terlalu sering mengkhianati Allah dengan alasan keluarga, diingatkan oleh Allah. Lihat Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, bahwa pada Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah liman. Tuh, liman. Kalau di Masjid Bilal mang aliman. Ini liman. Liman bagi siapapun kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau mau keluarga kita dibawa ke akhirat, tiru Nabi Ibrahim. Ada batas keluarga itu bisa diajak kompromi di bawah akhirat atau enggak. Kalau menjerat kaki kita ya putus udahlah, kamu nggak bisa jadi kawan saya nanti di surga, udah berakhirlah. Itu Nabi Ibrahim tegas. Jadi kalau kita ini pecinta Allah dan pecinta kesenangan surga, maka lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengkalkulasi, kalau keluarga ini menguntungkan buat kepentingan di surga nanti, maka diteruskan. Kalau tidak menguntungkan, ya udah berakhir. Tuh. Berarti banyak orang yang bertahan tidak cerai karena lihat anak, masuk akal enggak? Enggak masuk akal, yang benar masuk perasaan. Wih, orang teger. Perasaan apa akal? Yang masuk akal itu adalah sesuatu yang sudah dikalkulasi, bahwa akhirat itu tidak bisa menunggu waktu. Itu matematis. Yang lainnya perasaan. Akhirat mah kan bukan tebak-tebakan.
sesuatu yang sudah pasti. Dia matematis dia. Kita punya berapa, maka kita dapat segitu. Tapi sesuatu yang di dunia tidak matematis, nggak bisa ditebak. Karena nggak bisa ditebak, maka jangan berjudi di dunia. Karena akhirat itu matematis. Kamu nggak ada untungnya, sudah berakhirlah. Bagaimana anak kita? Ada jalan keluarnya kok. Ada jalan keluarnya. Wong udah nggak ada untungnya buat akhirat kok diteruskan. Duh, kerok kendal anak, berarti nggak kerok melihat akhirat. Iya. Ujian biasa. Nah, ujian. Diuji oleh Allah dengan keluarga formatnya yang tidak menguntungkan. Lulus nggak? Yang lulus adalah yang mencintai akhirat. Yang tidak lulus adalah yang bertahan walaupun tidak menguntungkan. Itu yang dimaksud ujian. Begitu ya. Jadi Menawi gitu. yang mau cerai konsultasi kita. Ini mah cerai dalam rangka menyelamatkan akhirat. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa may yatawalla, maka siapapun yang tidak menggunakan uswah hasanah ini, ngotot ngebelain keluarga kendati pun melawan Allah, maka ingatlah fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah itu independen. Ini pernah ya kita tafsirkan ya, Al-Ghaniyyul Hamid. Ada yang ingat enggak? Kenapa Allah disebut Al-Ghani? Nah, tubuh siapa itu? Udah nggak ada Lukman. Kuning Yati Endah. Allah itu Al-Ghani, independen, nggak butuh kamu itu loyal pada Allah atau tidak. Karena kamu loyal, Allah tetap kaya. Kamu tidak loyal dan tetap membela keluarga, Allah tetap kaya. Itu independen. Karena sebetulnya Allah ingin menyelamatkan kita, jangan terjebak keluarga sampai ngebela-belain keluarga kita masuk neraka. Tapi Allah juga Al-Hamid. Kamu ngebelain keluarga, tidak loyal pada Allah, Allah tetap terpuji. Dan kamu loyal pada Allah dan meninggalkan keluarga, Allah tetap terpuji. Itu namanya innallaha ghaniyyul hamid. Kita akan masuk. Ini sebetulnya Al-Mumtahan ini banyak problem keluarga ya. Bagaimana kaitannya dengan keluarga Fir'aun yang sebetulnya Aisyah sendiri dia tidak bercerai dengan Asia, tidak bercerai juga, tapi dia memohon sama Allah, ya Allah berikan aku kebahagiaan di akhirat nanti. Itu kan doanya. Kemudian Nabi Musa pun demikian, Nabi Nuh pun demikian dengan istrinya. Karena istri dan anaknya kan haknya juga. Nah, maksudnya kaitannya dengan bahwa bahwa Allah itu kayak Ghaniyyul Hamid, artinya Allah tidak butuh gitu. Karena kalau saya tadi asumsinya kan substansinya dan situ itu kan ketika keluarga tidak menguntungkan kepada anda, ya saya aja istilahnya kan begitu gitu. Nah, tapi gimana peristiwa yang terjadi pada Fir'aun dan Nabi Nuh? Sayangnya Fir'aun belum turun ayat ini. Jadi runtutnya harus dimulai dari memilih pasangan. Waktu saya menikah, kenapa saya pilih misal istri saya? Padahal waktu itu ada yang lebih cantik, saya pilih. Nah ini kayaknya teman saya ke surga ini. Tengah jalan meleset, ya saya tinggal. Itu
Startnya dari memilih. Nah, memilih istri boleh tidak kafir itu. Nah, ini harus Bu Neng Yati Endah ingat. Itu ada 3 tahap pada 3 kelompok ayat. Yang pertama ya ini surat Al-Mumtahinah. Yang kedua surah Al-Maidah ayat 221. Yang ketiga surat Al-Baqarah. Yang kedua surat Al-Baqarah 221. Itu tahap kedua. Tahap ketiganya surat Al-Maidah ayat 5. Di mana tahap ketiganya akhirnya membolehkan kita menikah dengan perempuan dari kalangan kafir, baik Yahudiyah maupun Nasrani. Supaya Bu Neng Yati tahu urut-urutannya. Al-Mumtahanah ini 8 Hijriah. Maka terjadilah Umar mencerai istrinya 2 sekaligus, yang tertinggal di Mekah dalam keadaan musyrik. Umar. Nah, kita kan gak punya stok istri yang musyrik kan. Nah, gak bisa dicerai. Tahap kedua surah Al-Baqarah ayat 221, lebih lunak. Tahap ketiga lebih lunak lagi. Nah, pertanyaan Bu Neng Yati Endah soal Asiyah itu, kalau kita bawa sekarang lebih nggak perlu lagi ya. Terus nanti kita baca di ayat ke-10 ya, kita bahas. Tenang Bu. Aisyah apa Asiyah situ ya? Asiyah ya. Kalau Aisyah, oh iya benar ya. Iya baru ingat Syakir Daulay lagu itu. Saya mah ingat Syakir Daulay itu Ustadz David di Para Pencari Tuhan. Mana ini? Asallahu memenawi mudah-mudahan Allah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, di antara kita dengan orang-orang yang telah kita jadikan musuh itu timbul mawaddah, hubungan istimewa dalam hal kasih sayang. Wallahu qadirun, Allah sangat mampu. Tiba-tiba musuh Allah itu punya rasa kepada kita. Gimana itu? Tiba-tiba yang masuk daftar list musuh Allah itu timbul mawaddah. Tercelang ya? Wallahu ghafurun rahim. Sedangkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Kita jauh. Timbulnya mawaddah itu tabiiyah, tidak tercela wong timbul mawaddah. Ini kan baru timbul mawaddah, belum jadi aulia kita dulu. Gimana itu kalau begitu itu? Nah, maka diberi solusi oleh Allah. Ada 2 orang kafir. Nah, ini solusinya nih. Kalau orang kafir itu tidak merugikan kita, maka disebut kafir din. Kalau merugikan kita,
maka disebut kafir harbi. Nah ini tahap pertama nih. Ya, tahap pertama. Kalau kafir dhimmi boleh. Karena orang kafir dibagi dua. Kafir dhimmi, kafir harbi. Nanti sampai Al-Maidah sudah nggak pakai lagi orang kafir. Yang ada adalah al-muhsanat. Ingat ayatnya? Bukan. Maka kata Allah, la yanhakum, tidak dilarang. Kalian tidak dilarang oleh Allah. La yanhakumullah 'anil ladina lam yaqatilukum fid dini. Tidak dilarang dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam hal agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad dan para sahabat, diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kita tidak dilarang. Tidak dilarang apa? Antabarruhum, untuk berbuat albir, kebaikan. Albir itu luas definisinya, pengertiannya, sehingga kebaikan apapun nggak ada masalah kalau timbul empati pada orang kafir itu. Maka ditolonglah Saroh yang artis itu. Masih ingat kisahnya? Tuh. Sehingga ada yang mengatakan ayat 1 surah Al-Mumtahanah tidak turun lebih dulu dari ayat-ayat berikutnya. Kok bisa Ustaz acak-acakan? Siapa yang bilang ini karya ilmiah? Tadwin, cara penempatan suatu ayat dengan ayat yang lain, itu mutlak kekuasaan Nabi Muhammad berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah. Jadi nggak bisa urut-urutannya sebegini. Ini tentang Saroh. Watuk situ ilaihim, apa itu watuk situ? Juga tidak dilarang berbuat adil ilaihim kepada mereka. Ada yang berpendapat juga masyhur tafsirnya, watuk situ itu adalah qismun atau qismatum minal mali, satu bagian dari harta. Maksudnya memberi hadiah. Jadi suatu kali istrinya, bukan istri dong, mantan istrinya Abu Bakar, saya lupa kalau tidak salah namanya Kutailah. Oh, Katilah ya. Wih, masa jadi keranda sih? Itu mah katil ya, lupa. Itu mah katil. Kotilah ya. Mantan istrinya Abu Bakar namanya Kotilah. Tetap bertahan dalam kemusyrikan. Melalui fasilitas perjanjian Hudaybiyah, maka Mekah dan Madinah boleh keluar masuk tanpa IKN. Boleh keluar masuk karena ada perjanjian Hudaybiyah. Maka dimanfaatkan juga oleh Qatilah. Mirip snack ya. Snack apa itu? Oh, kita lah itu ya. Maka dimanfaatkan kesempatan itu oleh Qatilah untuk menengok anaknya bernama Asma binti Abi Bakr. Setelah lama terpisah akibat peristiwa hijrah itu, dengan perasaan senang
sukacita. Qatilah membawa banyak hadiah. Asma ragu. Betul dia adalah ibunya genetik. Tapi hari ini kita berbeda. Asma mukmin, Qatilah kafir. Dan itu jelas. Maka Asma buru-buru menemui Nabi Muhammad, menanyakan, bolehkah saya menerima hadiah dari orang yang sudah jelas-jelas kafir dan melawan Allah? Maka kata Nabi Muhammad melalui ayat ini, la yanhakum, boleh terima hadiah ya dari orang kafir, boleh terima hadiah dari orang kafir. Tapi sebaliknya kita juga boleh mengirim hadiah kepada orang kafir. Maka waktu ke situ ilaihim itu ayat qismatum minal mal, satu bagian dari kekayaan ya. Walaupun arti umumnya adalah keadilan. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah itu adalah zat yang mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Ini hebatnya Islamnya. Lebih baik umat Islam yang mayoritas. Karena pasti orang Islam harus menjalankan protokol keadilan diperintahkan Al-Quran. Daripada orang kafir yang berkuasa. Tidak ada jaminan keadilan untuk ya. Lalu yang dilarang bagaimana? Yang dilarang adalah innama, hanya yanhakumullahu, Allah itu melarang kalian anil ladina qatalukum fid dini, kalau mereka itu kafir harbi yang memerangi kita dalam persoalan agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kita dari negeri-negeri kita, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan juga pernah memfasilitasi dalam pengusiran itu, fasilitator. Tidak ikut mengusir tapi menjadi fasilitator, antawallauhum, untuk membuat kita terusir. Wa may yatawallahum faulaika humudz dzalimun, maka siapapun yang melakukan pembangkangan, pengusiran, mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Itu batasannya. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Sebetulnya kafir dhimmi itu kafir dalam pembinaan negara. Nah, dalam konteks ini adalah kita nih, kalau dia ini orang kafir ini jahat, maka putus hubungan baik. Kalau tidak jahat, hubungan baik berlanjut. Hubungan agama mah tetap putus. Sampai batas mana hubungan baik itu? Nah, batasnya adalah nanti di ayat, oh ini nih batasnya nih, kita baca ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini kepada siapa ini? Hai orang yang beriman, sahabat Nabi di Madinah, ya, sahabat Nabi di Madinah. Orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah, yang kemungkinan istri-istrinya masih tertinggal di Mekah. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Di bawah perjanjian Hudaybiyah, maka banyak juga perempuan-perempuan mukmin
karena ikut hijrah, tertahan di Mekah karena suaminya kafir, melarikan diri ke Madinah. Tujuannya minta suaka, minta perlindungan. Sementara perjanjian Hudaybiyah mengatur kalau ada orang Mekah di Madinah maka boleh dipulangkan. Boleh, berarti kalau ada yang meminta pulang ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah berada di Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah. Beberapa perempuan berangkat ke Mekah minta suaka. Maka kata Allah, hei para sahabat, lakukan ukum, uji kompetensi. Famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Konon ujiannya ada dua. Yang pertama, mau tidak bersyahadat. Yang kedua, kamu ke Madinah karena menjaga keimanan atau karena mencari dunia. Ada dua. Ini masih menceritakan terjadinya pelarian dari Mekah ke Madinah, dan kebetulan mereka perempuan. Allah a'lamu biimanihinna. Sebetulnya Allah tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna, maka setelah dilakukan uji kompetensi dan diketahui skornya adalah keimanan mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Apa artinya itu? Maka jangan kamu kembalikan para perempuan yang lulus uji kompetensi itu kembali kepada orang-orang kafir di Mekah. Artinya apa tuh berarti itu? Menabrak poin perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tuh. Ini berpotensi akan menabrak. Maka beberapa perempuan itu punya suami. Suaminya menyusul istrinya. Salah satunya adalah Amr bin As. Masih kafir. Menyusul istrinya Ummi Kalsum. Kalau Kalsum kacamata ya? Kulsum aja. Ummi Kulsum disusul. Sekurang-kurangnya tercatat dalam tarikh ada 3 perempuan. Saya lupa ya, 2-nya itu yang saya ingat Ummi Kulsum. Dikejar oleh Amr bin As, diminta kembali ke Mekah. Melalui ayat ini, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka 3 perempuan ini dinyatakan sebagai penerima perlindungan dari Nabi Muhammad, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bertiga itu bersaudara. Hah? Yang bertiga itu bersaudara, 3 perempuan. Iya, artinya ya saudara apapun, yang jelas ini menabrak perjanjian Hudaybiyah. Gimana itu coba? Dah ya, kita lihat lahunna hillul lahum. Ada argumentasinya, kata Nabi Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad, ada argumentasinya untuk mereka yang meminta para perempuan itu balik ke Mekah, bahwa problem para perempuan itu sehingga harus dilindungi di Madinah
dan tidak boleh diambil kembali ke Mekah adalah lahunna hillul lahum, karena mereka sudah tidak halal lagi untuk suaminya yang masih kafir. Walahum yahilluna lahunna, dan sebaliknya suaminya juga sudah tidak halal dengan perempuan-perempuan itu. Tuh, maka implikasinya mas kawin harus dikembalikan. Jadi ini persoalannya dibawa kepada perceraian. Harus ada solusi supaya tidak ditarik paksa diekstradisi ke Mekah. Maka konon diperintahkan kepada para sahabat untuk mengawini janda-janda itu. Sayang saya belum hadir waktu itu. Bayangkan loyalitas sahabat Nabi untuk menahan perempuan itu supaya tidak diekstradisi ke Mekah sebagaimana butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada keberatan dari sahabat untuk mengawini perempuan-perempuan janda-janda itu. Sebaliknya perempuan itu wajib mengembalikan mas kawin kepada suaminya. Bagaimana kalau tidak mampu? Maka suami barunya yang mengembalikan mas kawinnya. Bagaimana kalau tidak mampu? Negara yang membayarkan mas kawinnya untuk dikembalikan kepada suaminya, mantan suaminya yang masih kafir. Maka kata Allah, wa atuhum, hei Nabi Muhammad dan para sahabat, kembalikan pada suami-suaminya itu ma'anfaku, modal hidup mereka sebelumnya, ya, mas kawin dan apapun yang dibawa. Wala junaha alaikum an tankihuhunna, silakan para sahabat mengawini mereka, silakan, daripada ditarik paksa ke Mekah, silakan dikawini. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila mampu membayarkan ganti rugi kepada mantan suaminya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ini menarik nih. Bi'isamil kawafir. Dan yang sampai jeda itu dulu, itu situasinya masih menjawab pertanyaan Bu Neng Yati Endan ya. Kalau kita tarik ke Fir'aun, belum ada syariatnya. Bayangkan situasi, masih mungkin gak kita hadapi begini ya? Ada istri kabur dari suaminya karena suaminya kafir. Akhirnya untuk melindungi perempuan-perempuan di Mekah yang lari ke Madinah itu, maka dilakukanlah argumentasi perceraian karena perbedaan akidah. Perceraian karena perbedaan akidah. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri, janganlah kamu ngotot mempertahankan aisom, tali ikatan. Aisom jamak taksir dari aismatun. Kalau punya anak perempuan dikasih nama ismah, itu artinya tali. Al-kawafiri jamak dari kafiratun. Janganlah kamu ngotot mempertahankan ikatan dengan perempuan kafir. Jangan ngotot-ngotot ya. Jangan ngoyo mempertahankan ikatan dengan orang kafir. Was'alu ma anfaqtum, kamu minta kepada suaminya ini. Ini kebalikannya, yang tadi perempuan ini lelaki. Kamu tarik investasi kamu ke istri kamu. Wal yas'alu ma anfaqu, atau sebaliknya. Ya.
atau sebaliknya, dzalikum hukmullah, itulah hukum dan ketentuan Allah, yahkumu bainakum, memberikan aturan-aturan kepada kalian, wallahu alimun hakim. Aku lupa ya, ada wastaghfiru innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.